Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bacain cerita horor. Dan kali ini kita akan membacakan lagi cerita dari Wakhidun @wakhidunurrohim. Sepertinya dia rajin sekali ini memposting cerita-cerita horor di X miliknya. Kalau begitu langsung aja kita bacain ceritanya. Banyak di antara kita yang menjadi anak kos, entah karena alasan kerja ataupun kuliah. Namun dengan adanya pandemi, banyak sekali kos yang ditinggal oleh para penghuninya. Entah karena adanya WFH, kuliah daring, atau bahkan karena ibu kos yang bawel ketika menagih setoran. Bisakah kalian membayangkan ruang kamar kos yang ditinggalkan beberapa hari, minggu, atau mungkin berbulan-bulan? Bukan hanya cicak dan laba-laba yang membuat sarang, mungkin diantaranya ada mereka yang tak terlihat menghuni di sana. Coba kalian pikirkan, apakah kamar itu benar-benar kosong? Ataukah hanya penghuninya saja yang tak terlihat? Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Raffi, nama samaran. Di sini saya ingin membagikan pengalaman ketika menghuni kos yang sudah lama saya tinggalkan karena adanya pandemi COVID-19. Waktu itu selama 3 bulan saya tidak menempati kosan dan saya pulang ke rumah. Karena waktu itu saya mikir, untuk apalah di kosan, udah gak ada kerjaan dan gak ada kegiatan di kampus juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Ketika di rumah selama 3 bulan, saya merasa suntuk. Gak ada kerjaan sama sekali. Ternyata sama aja seperti di kosan. Oleh sebab itu, aku putuskan untuk kembali pulang ke kosan. Dan pada saat saya mengambil keputusan itu, ada penolakan dari orang tua. Orang tua tidak setuju kalau saya pulang ke kosan, karena untuk apa di kosan sendirian. Setelah aku pulang ke kosan di daerah Bandung, ternyata memang benar dugaan dari orang tuaku. Ya, benar, aku sendirian di kosan. Di hari pertama, hari kedua aku di kosan sampai masih terasa seperti biasa saja. Di hari ketiga, Bibi yang sering beres-beres kosan menyapaku. "Pulang, A?" "Iya, Bi, saya pulang." "Oh, sendirian aja?" tanya Bibi lagi. "Iya, sendirian," jawab aku. Lalu ku tanya kembali, "Ini tetangga belum pada pulang ya, Bi?" "Belum, A. Mungkin karena COVID paling jadi di kosan gak ada kerjaan," jawab Bibi. "Iya sih, Bi. Bibi gak ada kerjaan lagi?" sambungku bertanya pada Bibi. "Enggak, A. Bibi terakhir kerja waktu sebelum COVID-19. "Oh, gitu. Terus Bibi kerja lagi di sini?" tanyaku. "Enggak, A. Cuma ngecek aja sama bersih-bersih aja." "Oh, iya, Bi. Sok atuh mangga, Bi, lanjut aja," ucapku menutup percakapan dengan Bibi. "Iya, A," jawabnya. Saat itu tidak ada apa-apa dan tidak ada permasalahan. Besoknya ada hal yang mengganggu diriku. Di waktu itu ada sesuatu yang seolah sedang berjalan. Pada mulanya saya kira tetangga atau warga sekitar yang memasuki area kos, dan bagiku itu tidak apa-apa, karena saya tidak menggubris dan kepo terhadap hal itu. Ini saya apa aku nih, bingung nih. Raffi nih, lanjut. Akan tetapi saya melihat dari jendela, seperti ada seseorang yang sedang berjalan berlalu lalang. Setelah kejadian itu, saya menelpon teman untuk datang ke kosan untuk menemani sembari membahas tentang kosan dan kegiatan lainnya. Pada waktu itu kondisi masih biasa saja dan tidak ada masalah yang mengganggu. Keesokan harinya Bibi bertemu lagi dengan saya. "A, berani di sini?" "Berani, Bi." "Ya kali nggak berani," jawabku. "Saya di sini juga bayar. Terus kalau udah bayar dan nggak dipakai kan sayang gitu kan." "Oh iya sih, A." "Ya udah hati-hati aja, A," ucap Bibi. "Iya, Bi, siap," kata si Rapi. Setelah itu, lebih tepatnya pada malam hari, saya main ke kafe bersama teman. Saat itu juga kebetulan membahas tentang hal mistis. Setelah pulang dari kafe, saya masuk gerbang. Oh iya, jadi di depan gerbang kos itu kan ada semacam tower. Saya melihat ada tetangga saya menggunakan baju muslim dan menggunakan sarung putih.
dan dia seperti dada-dada melambaikan tangan, dan saya pun membalas dengan senyuman. Wah, kacau juga nih si Rapi, lagi covid malah nongkrong di kafe dia nih. Lanjut. Saat itu hatiku terasa lega. Ternyata tetangga saya sudah pulang. Saya masuk ke kamar dan bilang ke teman yang posisinya depan tower itu. Tak lama setelah kejadian itu, aku pun mencoba menghubungi temanku itu via chat. Udah pulang? Belum, balasnya. Belum. Saya melihat AA di depan tower. Masa? Aku masih belum pulang ke Bandung. Ini lagi di Bengkulu, balasnya. Iya tah. Serius, Saya ngeliat AA di depan kamarnya. AA loh barusan pakai baju muslim, sanggahku penuh penasaran. Yang bener, saya masih di Bengkulu. Setelah itu temanku mengirimkan sebuah foto yang menunjukkan kalau dia benar-benar ada di Bengkulu. Aduh, saya ngeliat AA deh perasaan, tanyaku lagi. Enggak kali, tegasnya. Dari situ saya sudah nggak menghiraukannya lagi, dan waktu itu tiba-tiba pintu kos diketuk 3 kali. Tok. Saya mengira itu adalah ulah warga sekitar yang ngecek kosan. Akan tetapi logikanya kalau ada orang yang mengetuk pintu, setidaknya di jendela ada bayangan orang, namun saat itu tidak ada. Pada saat itu aku tidak menghiraukannya, dan terlebih lagi saya takut kalau misalkan itu adalah ulah dari orang jahat, seperti maling atau penjahat lainnya. Besoknya saya panggil teman saya untuk menemani di kos. Di situ ada Bibi juga. Walau itu kita tidak mengobrol dengan Bibi, dan kita hanya saling mengobrol dengan temanku. Malamnya teman-temanku sudah pada pulang. Waktu itu saya sedang mengerjakan tugas, sekitar jam 1 malam. Setelahnya saya mendapatkan beberapa gangguan. Speaker tiba-tiba mati, padahal baterainya masih penuh. Dan pada saat itu pula lampu kos pun mati. Pada waktu itu saya mengira hanya gangguan listrik. Saya benerin dan gak lama akhirnya menyala lagi. Ketika lampu sudah nyala, tiba-tiba token listrik dari setiap kamar bunyi. Padahal saya cek isi token masih ada 1000, yang mana tidak mungkin token segitu tiba-tiba bunyi. Nit, nit, nit. Begitulah kira-kira bunyinya. Ya, kita dikira nggak tahu bunyi token bunyi ya. Oke, lanjut. Saya matiinlah satu-satu sembari mengecek token satu-satu. Ternyata masih pada penuh. Mungkin karena selama 3 bulan tidak terpakai, setelah normal kembali, saya memutuskan untuk masuk ke kamar lagi. Namun anehnya, ketika tutup pintu, tiba-tiba token berbunyi lagi. Beberapa detik kemudian token listrik sudah tak berbunyi lagi. Namun lampunya tidak ikutan mati. Pada saat itu, saya tidak menggubris dan memilih untuk melanjutkan mengerjakan tugas. Namun tak berselang lama, engsel pintu kamar tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Krek, 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 krek. Suara engsel pintu itu berbunyi sebanyak 3 kali. Namun untungnya pada saat itu pintu saya sudah kunci. Saya menelpon teman untuk datang ke kosan. Namun sayangnya tidak bisa karena waktu itu posisi kota Bandung sedang gencar-gencarnya begal dan tindakan kriminal di jalanan. Di tengah malam mana mungkin temanku berani keluar, ucapku. Dan saat itu saya memilih untuk mencoba untuk tidur saja. Di keesokan harinya temanku datang untuk menemani. Posisi saat itu sekitar jam 9 malam. Di situ kita saling ngobrol dan aku pun menceritakan kejadian yang kualami. Dia pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang kusampaikan. Sekitar jam 12 malam, kita ngobrol dan merasakan kejanggalan itu bareng-bareng. Dari sini yang kita rasakan adalah semacam suara langkah jejak kaki dan juga suara ngobrol di samping kamar. Yang mana ada kenyataan semua kamar sedang kosong dan gak mungkin ada satu orang di dalam kamar. Kalaupun di kamar sebelah ada penghuninya, pastilah terdengar suara motor di depan kosan saya. Aku dan temanku memilih untuk tidak menggubris kejadian itu. Sekitar jam 2 malam terdengar suara orang sedang mandi di kamar samping. Dan itu membuat kami kena mental. Namun kami tetap memaksakan untuk tidur dan tidur sekitar jam 3 pagi.
Pada saat itu saya melihat ada sosok bayangan yang berdiri di depan jendela. Seketika itu saya merasa kaget dan langsung membangunkan teman yang sedang menginap di kos. Anehnya ketika saya dengan teman melihatnya, tiba-tiba sosok bayangan itu hilang begitu saja. Setelah kejadian itu, saya dan teman saya waktu itu memilih untuk tidak tidur sampai pagi. Keesokan paginya, temanku ini pulang dan setelah itu saya memutuskan untuk beres-beres kamar. Setelah itu, lebih tepatnya agak siang saya main dan bertemu Bibi. Dan ada di sana, itu lokasinya jauh dari letak kos saya. Saya melihat Bibi sedang berjalan dan kusapa. Wakidun ini terkenal dengan tulisan yang membingungkan sepertinya nih. Bingung gue cara ininya bacanya, sorry ya, terbata-bata. Kita lanjut. Jadi si Raffi ini ketemu sama Bibi setelah beberapa hari. Bibi, Bibi apa kabar? Tanyaku. Baik, jawab Bibi singkat. Hari ini gak beres-beres kosan, Bi. Aduh, Bibi mah udah berhenti kerja dari situ. Kata dia. Loh, bukannya kemarin kita ngobrol di kosan? Ngobrol? Enggak, saya terakhir ke kosan itu sebelum COVID, sekitar 3 bulan. Bibi serius? Tanyaku memastikan. Iya, saya ngobrol loh sama Bibi. Aku pun masih ngeyel bahwa saat itu aku memang benar-benar bertemu dengan Bibi di kosan. Enggak, beneran. Saya terakhir kerja sebelum COVID karena yang punya kosan gak bisa gaji saya, jawab Bibi. Bibi demi apa? Aku pun masih mencoba memastikan. Demi Allah, Bibi jangan bohong, Bi. Aja ngobrol sama Bibi kemarin, ucapku. Batu ya si Raffi, dia bilangin. Ngobrol sama siapa emang? Bibi bertanya balik. Sama Bibi, jawabku tegas. Enggak, Bibi gak ke kosan. Dan disitulah saya merasa gila. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Saat itu saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Gak mungkin Bibi terakhir kerja sebelum COVID. Kan saya melihat Bibi kemarin di kosan. Setelah kejadian itu saya memilih untuk tidak membahas hal ini lagi. Saya memilih untuk bersikap bodoh amat. Sebenarnya masih banyak kejadian yang saya alami, namun saya berani untuk bercerita sampai sini saja. Karena ada beberapa faktor, diantaranya adalah pesan dari orang tua. Kalau misalkan mau pulang ke rumah, kosan harus dibersihkan terlebih dahulu. Saya di sini mengakui berbuat salah karena sebelum pulang ke rumah, saya dan teman-teman minum di kosan dan botolnya masih ada di dalam kamar. Dan ditambah kamar yang kondisinya sangat berantakan. Ada salah satu pesan juga dari orang tua, kalau sebelum pulang kasur harus diposisikan berdiri. Dan pada waktu itu saya juga tidak menggubris pesan itu. Entah ada keterkaitan antara pesan dari orang tua atau tidak. Namun pada kenyataannya ketika saya tidur di kasur, badan saya terasa ngap. Padahal tidak ada asap rokok dan ditambah dengan muncul beberapa gangguan yang saya rasakan. Dengan kejadian itu menjadi salah satu bahan evaluasi untuk diri saya. Bahwa kebersihan itu sangat penting. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sekian, semoga kalian mengambil pelajaran dari kisah barusan. Gitu, guys. Ngomong-ngomong, kalau pergi kasur harus berdiriin tuh ada benernya, guys. Soalnya dulu gue pernah kejadian juga tuh. Pas lagi setahun nggak pulang ke rumah karena ngekos, sekalinya pulang gue loncat ke kasur dan tiba-tiba ada penampakan. Kalau ingin lebih lengkapnya lagi, kau tulis aja di komen, nanti gue ceritain cerita itu yang paling sangat mengerikan dalam hidupku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka bisa like, share, dan komen untuk agar kita jadi lebih semangat lagi untuk membacakan cerita-cerita untuk kalian, menemani hari-hari kalian, dan bahkan sampai ke tidur kalian.
Terima kasih sekali lagi dan selamat beraktivitas.